Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. Masih kita pada bab fi da'watin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Sedang kita membaca hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan tentang salah satu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa-doa beliau adalah sebaik-baiknya doa. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي رب اجعلني شكارا لك ذكارا لك راهبا لك مطواعا لك مخبتا لك أواها منيبا تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي wahdi qalbi wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi. Telah kita baca beberapa pelajaran yang sangat mulia dari doa yang mulia ini, doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita pelajari beberapa lafaz-lafaznya. Kemudian kita akan lanjutkan membaca, memperhatikan dan mendengarkan pelajaran dari lafaz-lafaz doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Dalam doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rabbi ja'alni syakkaran laka. Rabbi ja'alni syakkaran laka. Ya Allah, jadikanlah aku adalah seorang hamba yang senantiasa bersyukur. Syakkaran laka, senantiasa bersyukur kepadamu. Syakaran merupakan sirah mubalaghah dari asyukur, dari syakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai syakir, namun dalam doanya mengatakan, Rabbi ja'alni syakkaran laka, ay ij'alni katsira syukri laka. Berarti maknanya adalah, jadikanlah aku hamba yang senantiasa dan selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengidhafahkan nikmat yang didapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkannya. Dan hamba yang menggunakan nikmat-nikmat tersebut kepada Allah, menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 perangkat syukur. Ketika seseorang bersyukur, dikatakan bersyukur adalah ketika dia mengidhafahkan nikmat itu pada Allah. Datangnya dari Allah, dia yakini. Kemudian yang kedua adalah dengan lisannya menyebut dan bahwa nikmat ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepadanya. Ini dengan lisan. Kalau yang pertama dengan qalbu, meyakini nikmat itu datangnya dari Allah. Yang ketiga adalah dengan fi'il, dengan perbuatan. Dia lakukan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah bentuk syukur. Ketika seorang melakukan demikian, maka dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, Rabbi ja'alni syakkaran ay katsira syukur. Jadikanlah aku hamba yang senantiasa demikian keadaan. Lalu setiap mendapatkan segala macam yang dia senangi, ingat bahwa ini datangnya dari Allah, maka dia menceritakannya, bertahmid kepada Allah, dan dia gunakan itu buat melakukan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di sana penjelasan tentang perangkat-perangkat syukur tadi, bagaimana harus meyakini bahwa syukurnya, meyakini bahwasanya datangnya nikmat itu dari Allah, bagaimana dia harus mengucapkan dengan lisannya, termasuk menceritakannya, bagaimana dia harus melakukannya, dan yang ketiga adalah sesuatu yang banyak dilupakan, yaitu seseorang menjadikan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membaca kepada lafaz doa yang berikutnya, dijelaskan pada kalimat ij'alni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya berdoa, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wa yassirli al-huda, wansurni ala man bagha alayya, Rabbi ij'alni syakkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat ij'alni, jadikanlah aku demikian dan demikian. Dan juga untuk yang berikutnya, ij'alni syakkaran laka dzakkaran laka rahiban, ini semua masih mengikuti ij'alni. Kalimat ij'alni di sini memiliki faedah yang menunjukkan bahwasanya la yumkinu an takuna syakiran lillah, dzakiran lillah, awahan muniban ila akhirih, illa idza ja'alaka Allahu kadzalik. La yumkinu an takuna syakiran, kamu tidak akan mungkin menjadi hamba yang bersyukur, dzakiran lillah, hamba yang berzikir kepadanya, awahan muniban, seorang hamba yang kembali dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ila ghairi dzalik, dan lain sebagainya dari perkara-perkara kebaikan, ila akhirih, illa idza ja'alaka Allahu kadzalik, kecuali jika Allah menjadikan, kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditunjukkan dengan kalimat ij'alni. Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya agar Allah menjadikan dia atau beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang bersyukur, berzikir ila akhir. Maka beliau menggunakan kalimat ij'alni. Rabbi ij'alni syakkaran laka, dzakkaran laka, rahiban laka, mitwa'an laka, mukhbitan laka, awahan muniban. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Muadz, sebagaimana ini sering kita dengarkan, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku mencintaimu. Kemudian beliau menyebutkan wasiatnya dan nasihatnya, ya Muadz, la tad'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang bersyukur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan baik, mintalah kepada Allah bantuannya untuk engkau dijadikan demikian keadaan. La tad'anna dubura kulli shalah, jangan sekali-kali kamu tinggalkan satu saat setelah salatmu untuk kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di akhir salatmu, karena ini termasuk doa ya, di akhir salatmu sebelum salammu, untuk kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur, berzikir dan baik ibadahnya. Disuruh untuk meminta, dijadikan demikian.
Dikarenakan tidak mungkin kau menjadi demikian illa idza ja'alakallahu kadzalik, kecuali jika Allah menjadikan kamu dalam keadaan demikian. Maka minta kepada Allah. Di sini faedah dilihat dari kalimat ij'alni. Begitu pula para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka mengatakan laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Laulallah mahtadaina, jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala kita tidak mendapatkan hidayah, tidak di atas petunjuk ini. Wala sumna wala sallaina, tidak pula kita bisa berpuasa, tidak pula kita bisa melakukan salat dan lain sebagainya dari perkara macam ibadah. Semua itu adalah datangnya dari Allah, diberikan oleh Allah, maka mintalah kepada Allah dan berusahalah untuk engkau lakukan itu. Juga ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang seseorang yang merasa dia telah memberikan keuntungan untuk Islam karena mereka memasuki Islam. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka seakan memberikan nikmat padamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka masuk Islam. Qul, katakanlah pada mereka, la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan seakan kalian memberikan nikmat dengan kalian masuk Islam. Balillahu yamunnu 'alaikum. Bahkan Allah lah yang telah memberikan kepada kalian nikmat, an hadakum lil iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, termasuk orang-orang yang berada di atas keislaman. Jadi Allah yang menjadikan. Jadi kalian jangan merasa memberikan nikmat kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, namun engkaulah yang seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan engkau dijadikan oleh Allah mendapatkan taufik an hadakum lil iman. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang sama di ayat-ayat yang sebelumnya, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, Allah yang menjadikan kalian mencintai keimanan ini, suka terhadap iman ini. Allah perindah itu dalam kalbu kalian. Allah perburuk gambaran kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan sehingga kalian memilih untuk mengambil jalan hidayah ini. Itu semua merupakan nikmat dari Allah, maka mintalah pada Allah untuk dijadikan demikian. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Semua adalah keutamaan dari Allah, semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah pada Allah dan mintalah pada Allah untuk dijadikan demikian. Rabbi ja'alni syakkaran laka, dzakkaran laka, rahiban laka, mitwa'an laka, mukhbitan laka, awahan muniban. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus dan meminta bantuan kepada Allah untuk dijadikan demikian. Memang perkara syukur ini adalah perkara yang sangat besar sekali untuk kita lakukan. Maka sebatas kemampuan kita atau sekuat apa yang kita miliki, semua kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun yang bisa sebanding dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Apa yang Allah berikan kepadanya. Maka teruslah berusaha untuk meminta dijadikan sebagai hamba yang bersyukur. Teruslah berusaha untuk engkau menjadi hamba yang bersyukur dengan qalbu, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Bahkan disebutkan dalam sebuah ucapan bahwa kaifa ashkuru wa syukru min ni'amih. Kaifa ashkurullah wa syukru min ni'amih. Bagaimana aku bisa dikatakan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala padahal syukur itu sendiri merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang betapa beratnya, betapa wajibnya kita untuk
berusaha untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekalipun itu tidak akan bisa sebanding dengan nikmat dari Allah. Maka teruslah kita bersyukur, sehingga dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan ibadah yang sedemikian panjang dan terus-menerusnya, melakukan sholat dengan lamanya sehingga kakinya berdarah, pecah-pecah. Aisyah mengatakan, mengapa engkau harus melakukan demikian, padahal dosamu yang telah lalu dan akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidaklah boleh bagiku wahai Aisyah untuk menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dituntut untuk berusaha semampunya, semua apa yang kita miliki keluarkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu kita sadari bahwa tidak akan mampu kita menjadi hamba yang, atau tidak akan mampu kita untuk bisa sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala ketika beliau menceritakan tentang hakikat syukur, mengingatkan tentang 3 perkara tersebut dengan qalbu, dengan lisan, dengan anggota tubuh, kata beliau, jika 3 perangkat ini dilakukan, barulah engkau melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ma'a taqsirihi fi syukriha. Namun tetap ada kurang dalam syukurmu. Kenapa? Dikarenakan tidak ada seorang pun yang mampu untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Semua merupakan nikmat dari Allah. Siapa yang bisa sebanding dengan apa yang Allah berikan kepadanya? Maka di sini diingatkan kita untuk berusaha dan terus berdoa untuk dijadikan sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Rabbi ja'alni syakkaran laka, zakaran laka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, jadikanlah aku hamba yang senantiasa berzikir kepadamu ya Rabb. Sama seperti tadi, zakaran merupakan sighah mubalaghah dari zikir. Tidak meminta untuk menjadi orang yang zakir, namun dengan bentuk mubalaghahnya. Zakaran ay ij'alni katsiraz zikri, jadikanlah aku sebagai hamba yang sering dan berusaha senantiasa terus berzikir kepadamu. Sebagaimana itu juga Allah minta, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah berikan keutamaan pada mereka, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Rasulullah SAW meminta untuk dijadikan sebagai hamba yang demikian keadaan. Ij'alni syakaran laka, zakaran laka, rahiban laka. Disebutkan setelahnya rahiban laka. Rahiban laka ay khaifan minka, wa khaifan minka. Naam. Rahiban laka ay khaifan minka, hamba yang takut kepadamu. Dikarenakan seorang hamba apabila dia memiliki rasa takut, khauf, memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali dan berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dijadikan sebagai hamba yang rahiban laka, hamba yang berlari menuju engkau ya Rabb. Artinya dikarenakan rasa takutnya dia pada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendorong dia untuk berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon atau menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni", berarti merupakan hanya untuk Allah lah Subhanahu wa taala rasa takutnya, khaufnya, khasyahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iyaya farhabun." Fa iyaya farhabun. Kepada Allah lah, kepadakulah kamu berlari. Artinya dijadikan sebagai hamba yang pelariannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan rasa takutnya adalah
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk perkara yang penting, dan semua apa yang beliau sebutkan dalam doanya adalah perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang mencakup. Terkandung dalam doa beliau tadi, hamba yang kembali dan berlari kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan takutnya tadi adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat tadi, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu takut pada mereka, takutlah padaku, kata Allah. Fa iyaya farhabun. Dalam ayat lain disebutkan fafirru ilallah. Fafirru ilallah, berlarilah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, berlari atau menjauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada jalan lain, tidak ada tempat lain untuk engkau berlindung padanya, engkau berlari menuju kepadanya, kecuali kepada Allah pula engkau kembalinya. Berlari dari azab Allah, menjauh dari azab Allah, dari murka Allah, kepada pahala Allah, kepada jannah Allah Subhanahu wa taala, kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, ij'alni rahiban laka. Artinya dijadikan seorang hamba yang takut kepada Allah, memiliki khasyah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tempat berlarinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mitwa'an laka, waj'alni mitwa'an laka. Mitwa'an laka ay mulaziman li ta'atik. Mulaziman li ta'atik, senantiasa di atas taat. Bagaimana dia berlari ketika dia takut pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan taat kepada Allah. Maka ini beriringan. Waj'alni syakaran laka, dzakaran laka, rahiban laka, mitwa'an laka. Jadikan hamba yang mulaziman li ta'atik, senantiasa di atas ketaatan kepadamu. Mukhbitan laka, mukhbitan laka, mukhbitan ay khadi'an, dhalilan, khashi'an. Ay ij'alni khadi'an, dhalilan, khashi'an. Mukhbitan maknanya adalah tunduk, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Fokusnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan takutnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tempat berlarinya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia berlari kepada Allah? Dia mencari apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua fokusnya. Oleh karena itu dia memohon kepada Allah, waj'alni mukhbitan laka, khadi'an, dhalilan, khashi'an atau khashi'an. Fokusnya dan tunduknya dia adalah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Awahan muniban, awahan muniban. Ij'alni syakaran laka, dzakaran laka, rahiban laka, mitwa'an laka, mukhbitan laka. Awahan muniban. Awahan muniban. Al-awahu kathirul ilhah wal iltija wal buka min Allah Subhanahu wa ta'ala. Muniban, al-muni atau al-inabah, hiya ar-ruju' ila Allah Subhanahu wa ta'ala was-sa'i fi talabi mardatihi. Hiya ar-ruju' ila Allah Subhanahu wa ta'ala was-sa'i fi talabi mardatihi wal bu'du an kulli ma yaskhatuhu Allah tabaraka wa ta'ala. Ini awahan munib. Jadi mempertegas yang tadi disebutkan, dijadikan sebagai hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berlari pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan dengan lafaz yang lebih rinci lagi, awahan muniban. Awah adalah tunduk yang benar-benar tunduk sehingga dia ilhah wal iltija, merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, al-buka, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut dari azab Allah, karena sangat berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-inabah, rujuk yang selalu terus-menerus. Jadi tidak ada yang sama dari makna-makna ini, walaupun ada yang serupa tapi tidak sama.
ada makna lebihnya. Al-awwah sama al-inabah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya ini merupakan sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua ini sebagai sifat dari nabinya, rasulnya yang mulia, nabi kita atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim la halimun awwahun munib." Awwahun munib. Hamba yang selalu tunduk, berlari, meminta ridha Allah Subhanahu wa taala, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, barakallahu fikum. Ini diantara pelajaran-pelajaran dari lafaz-lafaz doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia. Rabbi ja'alni syakaran laka, zakaran laka, rahiban laka, mitwa'an laka, mukhbitan laka, awwahan muniban. Sisanya ada 7 lafaz doa lagi, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.